Ketemu lagi di Kok ketemu lagi? baru ketemu di podcast kecil-kecilan. Sebuah podcast yang bakal menyaingi Om Deddy. Iya. Dengan saya Firdaus Dwi Syahputra, Dan saya Fahmi Fauzan. kita berdua lagi ikut lomba podcast yang diselenggarakan oleh Kejar Mimpi. Ya. Kejar Mimpi itu apa sih? Kejar Mimpi itu adalah sebuah gerakan sosial dia yang diinisiasi oleh Simniaga yang memiliki visi untuk membentuk generasi muda yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan motivasi diri yang baik. Wah, Simniaga sangat berhati mulia, Fahmi. Iya, Kejar Mimpi sangat berhati malaikat. betul. Bahkan pemerintah pun tidak seperti itu. Maksudnya pemerintah Polandia kan? Betul. Iya. Aku cinta Simniaga. Aku cinta kejar mimpi. Sebelum kita mulai topik pembahasan kita hari ini, gua mau ngebahas yang lagi rame dulu nih, Mi. Apa tuh? Kemarin tuh banyak pesepeda yang pakai jalan pemotor gitu, sehingga diprotes sama pemotor yang lain gitu. Oh, saya sebenarnya bukan pemotor juga sih, mobil juga Oh kan. iya, betul. Mereka itu kayaknya, kok mereka bisa ya ramean kayak gitu? Iya. Padahal tuh maksudnya jalan di sepeda tuh Ada kosong kan? Iya, gitu. Kenapa harus memilih jalan yang lain itu, kayak kenapa gitu, kayak Mungkin mereka ngerasa bener karena banyakan. betul. Semakin banyak rombongannya tuh ya kayak semakin ngerasa bener aja gitu. Iya ya, kok bisa ya begitu ya? Padahal nih ya, kayaknya sih nggak semua pesepeda tuh sembarangan kayak gitu. Betul. Emang beberapa oknum aja. Iya, soalnya gue pernah tuh waktu itu gue nyoba kan sepedaan sekali aja. Hah? Terus gue ketemu sama orang random begitu, bener-bener nggak kenal. Terus dia nyapa gue gitu, padahal nggak kenal sama sekali. Emang kadang yang ada beberapa orang yang benar-benar bikin respect aja, kayak wah banget gitu. Karena emang kayak kebanyakan yang bermasalah sekalinya ada yang bener tuh kayak wah Iya, aja gitu, wah kayak banget. Padahal kan wah, gila image-nya kayak itu kan pesepeda kayak arogan lah, betul. seenaknya. Ya, jadi ya intinya nggak semua sih kayak gitu. Cuma Iya. beberapa oknum aja gitu. Kita Hanya oknum sih, dengan tanda oknum. kutip oknum betul. Ya udah kalau gitu kita balik ke topik yang mau kita bahas hari ini. Nah, apa tuh? Topik yang mau kita bawa hari ini adalah denial itu perlu. Karena bagi gua karena denial yang perlu itu ya kayak denial yang gak asal mendenial sesuatu gitu. Dan juga lu harus punya riset tentang argumen yang lu denial itu. Nah, iya tuh. Ya, jangan asal mengeluarkan jangan asal mendenial sesuatu padahal lu nggak punya argumen apa-apa gitu. Iya gitu. Jadi ya lu asal nggak guna gitu ya. Kan nggak bisa kayak Kayak gitu. gitu. Dan jangan lupa argumen lu tuh harus sama kuat gitu. Bahkan harusnya lebih kuat gitu dari argumen lawan. Iya, jadi lu harus berusaha menang juga, nggak asal enggak kok, jangan iya, asal kayak gitu. Betul. Mendenial sesuatu itu kan konotasinya nggak selalu negatif ya. Iya. Ya ada juga yang positif gitu. Nah ini juga berhubungan dengan tema yang dikasih nih dari panitianya, yaitu generasi muda positif. Kalau bagi lu sendiri generasi muda yang positif tuh kayak gimana, Mi? Generasi muda yang positif itu ya mereka yang poinnya sih intinya yang mereka peduli dengan masa depan mereka. Betul, aware gitu terhadap masa depan ya. Iya, nggak yang hidup gitu-gitu aja gitu loh, kayak air di danau yang ya udah di situ-situ Pasrah gitu, aja. orangnya Iya. tuh pasrahan gitu. Kita tuh harus kayak air di sungai yang mengalir Betul. sampai ke tujuan laut. Betul. Dan bagi kita berdua, Kita ini kan mewakili anak muda nih, kan. karena kita juga masih muda. Iya, generasi muda lah. Bagi gua salah satu skill yang harus dimiliki generasi muda saat ini tuh critical thinking. Betul. Karena bagi gue critical thinking itu banyak banget manfaatnya, maksudnya Iya. biar lu nggak gitu-gitu aja gitu, maksudnya biar lu nggak. Iya, gak gampang ikut-ikutan orang. Betul. Lu 100% tuh independen dalam hal pilihan hidup lu. Betul atas keputusan lu sendiri ya. Iya, keputusan lu sendiri. Terus dengan critical thinking juga kita membuat kita menjadi percaya diri dengan opini kita sendiri. Iya, betul. Jadi nggak terlalu memikirkan pendapat orang. Betul.
Mungkin mendengarkan orang itu perlu, cuma Cuma lu juga harus bisa berpikir juga, jangan itu asal tuh. iya Ya, iya betul aja. betul betul. Dan juga bisa ini bisa bikin lebih open minded, karena itu kita aware gitu dengan argumen orang lain atau ide orang lain yang Iya. valid, ya tanda kutip yang valid. Ah, Kalau yang nggak valid ya ngapain didengar dong gitu ya. iya. Dan juga kan meningkatkan fungsional literasi. Iya, itu sih. Dan juga ini nih paling penting buat nih, paling banyak banget orang Apa yang 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 keliru gitu. Ah, ah. Jadi kayak kita tuh dengan berpikir kritis tuh kita bisa terhindar dari manipulasi gitu, kayak kayak nggak gampang kemakan hoax, Ya, terus jadi betul. Jadi nggak nggak asal nelan mentah-mentah informasi betul. yang datang ke kita. Bahkan yang ramai saat ini tuh yang kasus COD itu tuh betul. karena kekurangan critical thinking gitu. Jadi kayak Iya. tiba-tiba pengen gitu aja. Padahal tuh dia Belum tentu benar. Betul, betul. Mereka terlalu yakin dengan pendapat yang mereka tahu, Betul. padahal kan itu belum tentu Betul. Dia faktanya. ada nggak follow up pemikiran dia sendiri gitu. Iya, nggak mencoba untuk meriset hal yang benar itu kayak gimana. Betul. Setuju. Gimana sih biar Biar bisa bisa berpikir menerapkan kritis? ya, berpikir kritis itu. Nah ini menurut sumber yang gue baca nih, dan menurut opini gue pribadi ya, Mhm. jadi kayak harus berpikir seadil mungkin terhadap suatu topik atau isu gitu. Jadi kayak lu Lu juga punya harus dengar pendapat orang. betul. Jadi lu tuh setelah lu mengeluarkan jawaban lu sendiri, Mhm. kalau gue nih, kalau cara gue tuh lu mengeluarkan jawaban lu sendiri dan lu berdebat dulu dengan diri lu sendiri, Iya. baru lu mengeluarkan Iya. argumen lu ke orang lain gitu. Jadi biar lebih valid aja gitu, biar lebih yakin, biar lebih kuat argumen lu Intinya sendiri. sih lu nggak asal ngomong juga. Betul. Terus juga harus analisis dulu nih faktor yang terlibat gitu, kayak lu harus menguasai dong tentunya, kayak lagi bahas apa, Ya, lagi apapun pembahasannya lu harus menguasai itu semua. betul. Terus juga harus evaluasi argumen lu sendiri, kayak untuk menentukan valid atau tidaknya gitu. Jadi jangan jangan ya itu yang tadi kita bilang, jangan asal Ya, mengeluarkan jangan asal argumen ngucap gitu. aja. Ya kalau cara gue sih bener sih tadi, berdebat dengan pikiran gue sendiri gitu. Iya, Itu cara yang paling Itu salah satu cara paling yang paling efektif sih. efektif sih, iya. Tapi maksudnya gue heran deh. Kenapa ya, maksudnya kenapa nggak ada pelajaran critical thinking gitu di sekolah? Nah, iya tuh. Gue juga bingung tuh kenapa ya kira-kira. Itu karena emang nggak ada, atau mungkin dari kurikulumnya ada, cuma tidak tersampaikan baik oleh guru pada saat itu, atau gimana menurut lo? Tapi gue rasa sih emang bener-bener nggak ada. Soalnya di sekolah itu mengajari kita cuma menghafal. Iya. Dan sekalinya ada, dan selain menghafal juga itu berkompetisi Iya. menghafal. Iya. Nah itu kita cuma mempertanyakan aja sih, kenapa pada saat kita sekolah tuh SMK gitu, terutama kenapa kita tuh nggak diajari untuk berpikir kritis ya? Iya. Kenapa kita harus ini maksudnya pertanyaan pribadi kita aja kepada Ini pemerintah gitu. pada zaman Pada zaman kami kita sekolah ya. nggak Iya. tahu, mungkin sekarang udah beda kurikulumnya. Iya. Kita nggak tahu sih. Betul. Tapi gue mencoba mengerti nih, kenapa orang-orang tuh nggak bisa berpikiran kritis gitu. Kenapa? Karena mungkin menurut gue tuh lingkungannya tuh ya emang toksik aja gitu. Jadi membatasi kita untuk berpikir kritis gitu. Kadang kan orang yang banyak nanya gitu itu kan emang nyebelin ya, maksudnya Heeh. Ya ada sih dianggapnya yang nyebelin nyebelin. gitu. Bahkan itu kan salah satu hal yang bikin otak kita tuh menjadi lebih kritis gitu. Iya. Tahap untuk menjadi critical thinking kan diawali dengan riset, dan salah satu cara riset itu kan bertanya. Betul, emang konsekuensinya emang nyebelin sih sebenarnya, cuma Iya. itu bagian dari proses itu. Cuma kayaknya sih emang harus diubah. Orang bertanya itu jangan dianggap nyebelin. Betul. Kalau tujuannya untuk riset ya, Iya. untuk mencari kebenaran. Tapi maksudnya kenapa ya banyak bertanya itu menjadikan sesuatu hal yang menjebalkan gitu. Mungkin sih karena ada beberapa oknum orang yang bertanya itu ya buat ganggu orang aja. Dan ini sih yang gue bingungin, kenapa ketika kita mempertanyakan sesuatu artinya itu kita tidak sopan. Bahkan belum tentu, artinya ya
kadang kita pengen nanya karena atas dasar ketidaktahuan gitu. Kayak contohnya ya tentang agama. Nah, Kita mempertanyakan sebuah agama bukan berarti kita tidak beriman dong. Karena itu kan salah satu hal yang Proses. betul, kalau misalkan kita dapat jawabannya itu kan biar lebih agama kita tuh menjadi kuat gitu. iya, memperkuat. Ya intinya gitu sih. Jadi critical thinking itu perlu, denial juga perlu, tapi dengan syarat dan poin-poin yang di atas yang tadi udah kita jelasin. Jadi kesimpulan yang gua dapat dari obrolan kita hari ini nih, Hah? kayak critical thinking itu kayak sangat penting sih, bisa dibilang kayak itu tuh salah satu skill yang harus dimiliki di abad 21 ini. Wajib sih menurut gua tuh. Biar ya lu tuh sendiri kan sekarang tuh banyak itu Iya, kayak informasi yang beredar kan. tuh kayak gampang makin kemakan banyak. hoax Iya. gitu, kayak apa banget gitu kan. Heeh. Jadi gitu ya semoga harapan kita gitu kayak entah milenial atau Gen Z atau Iya, pokoknya semua lah. iya atau bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang dengar kita nih, ya semoga literasinya ditingkatkan. Iya, bisa lebih sadar lagi kalau Betul. kita tuh harus memilah segala sesuatu informasi yang datang ke kita. Iya. Siap. Ya betul. Udah kayaknya itu aja yang mau kita sampaikan ya. Iya sih kayaknya. Yang Semoga jelas aja waktunya cukup 10 menit. betul. Yang Soalnya jelas kalau kurang kita harus nambahin lagi. Dan agak lebih maksa sih kayaknya. betul. Ini kayaknya contohnya sih kayaknya Iya. ini nih. Tapi yang jelas aku cinta si Niaga. Aku juga cinta kejar mimpi. Oke, sekian dari Firdaus Desa Putra dan Fahmi Fauzan. Oke, sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. kalau ini menang.